Hidup Yanto sejak kecil memang penuh penderitaan. Ayahnya hanya seorang buruh tani, ibunya berjualan kecil-kecilan di pasar. Sehari-hari mereka hanya makan seadanya. Bahkan untuk membayar sekolah Yanto saja sering menunggak. Rasa iri dan dengki selalu muncul di hati Yanto setiap kali melihat teman-temannya memakai pakaian bagus atau memiliki motor baru. Hingga suatu malam, dalam keputusasaan, Yanto bertemu dengan seorang dukun tua yang dikenal masyarakat sebagai Mbah Karto. Dengan suara serak dan tatapan yang menusuk, Mbah Karto menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Kalau kau berani, tumbalkan orang yang paling dekat denganmu, maka hidupmu akan berubah seketika. Ucapnya, awalnya Yanto ragu, namun hatinya yang gelap membuatnya buta. Ia rela melakukan apa saja demi harta. Malam Jumat Kliwon, ritual itu dilakukan di sebuah hutan sunyi. Api obor berkobar, asap kemenyan membubung, dan mantra-mantra bergema. Di tengah ritual, kedua orang tua Yanto yang ia bawa dengan alasan ingin sembahyang, dipaksa berlutut. Jeritan ibunya dan suara lirih ayahnya memanggil nama Yanto terdengar memilukan. Namun Yanto menutup telinga dan hatinya. Dalam sekejap, tubuh kedua orang tuanya tersungkur tak bernyawa. Darah mereka menjadi penawar perjanjian setan. Keesokan harinya, Yanto terkejut. Uang datang begitu saja. Tanah dan kendaraan mengalir ke tangannya. Hidup miskinnya berubah menjadi kemewahan. Semua orang iri padanya. Yanto tertawa puas. Tak menyadari bahwa di balik senyumannya, sepasang mata kosong orang tuanya kini mengikuti setiap langkahnya. Awalnya, Yanto hidup dalam pesta pora. Rumah megah ia bangun, mobil mewah keluar masuk garasi, dan teman-teman baru berdatangan hanya untuk mencicipi kekayaannya. Namun di balik tawa itu, malam-malam Yanto mulai berubah menjadi teror. Setiap kali ia menatap kaca, wajah ayahnya muncul dengan tatapan kosong, seakan mengawasi tanpa suara. Di ruang tamu, sosok ibunya sering terlihat duduk diam sambil meneteskan darah dari matanya. Yanto mencoba menepis halusinasi itu. Namun semakin ia menolak, semakin nyata sosok itu hadir. Bukan hanya hantu yang menghantui, usahanya juga perlahan runtuh. Bisnis yang tadinya berkembang pesat tiba-tiba bangkrut tanpa sebab. Orang-orang yang dulu memujanya kini menjauh. Rekan bisnis kabur, teman menghilang, bahkan keluarganya sendiri enggan dekat dengannya. Harta yang dulu menjadi kebanggaan mulai sirna. Emas, perhiasan, dan uang habis terjual untuk menutup kerugian. Namun tak cukup, utang justru menumpuk di belakang. Setiap malam, ia tak bisa tidur. Suara tangisan lirih ibunya memanggil namanya, dan langkah berat ayahnya terdengar menyeret rantai di dalam rumah. Yanto mulai sadar, kekayaan yang ia dapat hanyalah fata morgana. Semuanya berlumur darah orang tuanya sendiri. Dan kini ia tak lagi bisa menikmati apapun. Bahkan sesuap nasi terasa hambar, karena rasa takut selalu mengikuti setiap detiknya. Hidup Yanto kini tak lebih dari puing-puing kehancuran. Rumah mewahnya telah disita, kendaraan lenyap satu persatu, dan dirinya terjerat utang yang menumpuk. Dari seorang yang dulu dielu-elukan, kini ia hanya pria lusuh yang tinggal di gubuk reyot, sendirian ditemani rasa takut dan sesal. Setiap malam, teror semakin menjadi-jadi. Ia mendengar suara langkah berat menyeret rantai di halaman, lalu pintu berderit terbuka tanpa angin. Sosok ayahnya berdiri di ambang pintu dengan mata kosong, sementara ibunya menangis pilu, berulang-ulang menyebut namanya. "Yanto, kenapa, nak? Kenapa kau tega?" Tangisan itu menusuk telinga dan hati Yanto. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap semua hanyalah mimpi buruk. Namun ketika ia mengangkat kepalanya, arwah orang tuanya sudah duduk di samping ranjang, menatapnya dengan sorot penuh kecewa.
Air mata Yanto jatuh deras. Ia berteriak, memohon ampun, menyesali semua keputusannya. Tapi penyesalan itu tak pernah bisa menghidupkan kembali kedua orang tuanya, apalagi menghapus dosa besar yang telah ia lakukan. Sejak saat itu, hidup Yanto hanyalah lingkaran nestapa. Ia miskin, tak berdaya, dan terus dihantui hingga akhir hayat. Kekayaan yang pernah ia genggam hilang tanpa bekas, menyisakan kutukan abadi. Kini, nama Yanto hanya dikenang sebagai remaja yang rela menjual orang tuanya sendiri demi harta. Dan sampai hari ini, di gubuk reot tempat ia tinggal, masih terdengar tangis penyesalan bercampur bisikan arwah, seakan neraka telah lebih dulu menyambutnya di dunia.